Kalau saya pikir-pikir, saya analisa, sebenarnya hasil pansus itu tidak begitu berbahaya. Bahayanya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya gembira sekali apa yang digagas oleh Adi Masardi. Mengapa? Karena peristiwa tentang turunnya Gus Dur adalah pelajaran berharga bagi kita. Bagaimana semangat reformasi begitu bagus, betapa masyarakat pada waktu itu sangat anti dengan bandingkan dengan hari ini, betapa KKN itu berada di depan mata kita. Oleh karena itulah sebenarnya ya peristiwa ini adalah sekali lagi pelajaran yang berharga bagi kita. Saya kira inilah pengantar saya di dalam acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentunya ini bukan soal pertanggungjawaban. Ini adalah tugas dari seorang anggota DPR. Saya ingin menjelaskan. Pertama, suasana pada waktu itu memaksa tahu tentang komposisi di DPR waktu itu. Fraksi terbesar pada waktu itu adalah PDIP. Nomor 2, Golkar. Baru selanjutnya baru yang lain-lain. P3 itu ya mungkin nomor 4 gitu ya. Bang Bahtiar mungkin suaranya agak besar sedikit dan agak stay. Nah, itu. Biar di depan laptopnya lebih firm. Iya, iya. Nah, suaranya jadi agak... apa perlu saya ulangi lagi? Enggak apa-apa, terus saja. Ya. Ini jadi fraksi yang terbesar itu adalah PDIP. Lantas kemudian sekitar 28 Agustus karena suasana seperti itu, paripurna DPR menyetujui tentang pembentukan pansus. Pansus, panitia khusus tentang hak angket. Ya, menyangkut isu yang pada waktu itu dibahas adalah tentang Brunei Gate dan Bulog Gate. Di dalam konvensi, ketua pansus itu adalah fraksi terbesar. Saya tidak tahu karena saya bukan pimpinan, tetapi pada waktu itu semuanya meminta bahwa ketua pansus itu adalah saya. Jadilah saya menjadi ketua pansus. Jadi anggota pansus itu ya sekitar 44 orang. Dan pada waktu itu apa yang kami lakukan? Tentu kita mengumpulkan seperti yang katakan saudara Teguh tadi. Informasi-informasi, keterangan saksi-saksi, ya, dan kemudian kalau perlu kita panggil. Ya, saya melakukan itu dengan baik, dan pada waktu itu pansus itu berjalan. Kita mulai memanggil saksi-saksi. Banyak sekali saksi yang kita panggil, termasuk Yusuf Kala, ya, kemudian termasuk Sapuan, termasuk Suwondo. Ya saya nggak ingat lagi Haji Maftuh lah namanya. Itu banyak sekali kita panggil. Saya berteman dengan Reza Ramli. Karena pada waktu saya ketua Komisi 5, ya sekaligus waktu itu saya ketua pansus, saya sering rapat dengan Reza Ramli. Saya tidak mengerti, ya begitu juga dengan Adi Masardi. Saya tidak mengerti, begitu pansus begitu jalan kencang, tidak ada aba-aba kepada saya sebagai teman. Biasanya di dalam berpolitik, kalau ada segala sesuatu, biasanya bisa diberitahu. Bang Bahtiar, itu kok maju? Sebenarnya kan bisa saja. Atau Adi Masardi mengatakan, Pak Bahtiar, tolong direm. Sekarang saya baru tahu, saya tanya, Jal, kenapa dulu kau tak pernah larang aku? Waktu itu saya lihat, ini kok jalannya lancar.
Ya, sebagai ketua kan saya melihat itu arahnya kemana. Itu kan pendapat ya dari hasil apa namanya nih hak penyelidikan itu kepada sidang DPR. Terserah sidang DPR lah mau diapakan hasil keputusan pansus itu. Suasana seperti itulah saya lihat yang terjadi di DPR. Saya menyadari sebagai ketua pansus waktu itu saya lelah. Itu Teguh itu benar itu. Di ruangan saya itu nggak pernah yang sepi, ya, nggak pernah yang sepi, terus bertanya yang harus saya ladeni. Saya melihat memang pada waktu itu, andai kata saya boleh memberikan analisa, itu opini itu yang memegang pansus. Saya bingung kok pemerintah tidak bisa menciptakan opini, kok lebih bersifat defense ya, defense. Jadi saya bisa bayangkan waktu itu kita baru reformasi, semangat anti KKN begitu kuat, semangat anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Kalau saya pikir-pikir, saya analisa, sebenarnya hasil pansus itu tidak begitu berbahaya. Bahayanya di mana? Patut diduga, ya. Kemudian dikatakan, umpamanya saya ingin menjelaskan, saya bacakan supaya tidak salah, ya. Patut diduga bahwa proses dan peran dalam pencarian dan penggunaan dana Yana Tetra kan bahasanya standar, ya. Kemudian tentang Bulog Gate, adanya inkonsisten pernyataan seorang presiden Abdurrahman Wahid, ya, dan dengan keterangan sebenarnya kepada masyarakat. Kalau dibandingkan dengan hari ini, wah jangan ditanya. Ini hari A, besok bisa B orang. Begitulah hati-hatinya, ya, situasi itu. Saya sebagai ketua pansus terkejut. Kok ada dekret presiden membubarkan DPR? Apa ini yang terjadi? Maka seingat saya malam-malam waktu itu kami dikumpulkan, dijelaskan. Maka bersepakatlah mengadakan sidang istimewa untuk memberhentikan Gus Dur. Itulah suasana yang saya ingat. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail, tetapi bagi teman-teman yang ingin mempelajari dari sisi ilmu pengetahuan, saya punya dokumen yang lengkap. Semua saksi-saksi yang kita minta keterangannya di dalam pansus terdokumentasi. Apa yang dia sampaikan, apa jawaban, apa tanggapan anggota pansus. Cukup lengkap sama saya. Tinggal lagi saya tidak bisa berikan kepada Bung Refli karena saya perlu arsip. Kalau dibutuhkan untuk Ketatanegaraan, saya lengkap. Nah, ini ada kira-kira 20 jilid. Semua pembicaraan-pembicaraan di pansus itu didokumentasikan. Titik komanya, instruksi umpamanya itu ditulis instruksi. Kemudian yang terakhir yang saya ingin menyampaikan di sini yang kenangan saya. Ada teman-teman saya yang pada waktu pansus begitu bekerja keras. Terutama dari fraksi PDIP. Setelah pansus selesai, terjadi perubahan. Mereka itu terbuang. Saya jadi sedih. Kok ini seperti cerita silat Cina. Dikala perang usai, badut-badut muncul sebagai pemimpin. Hilang teman saya itu satu-satu. Tak ada lagi di PDIP. Itu bagi saya adalah kenangan yang sulit saya lupakan. Ya, bagi saya berteman, ya, itu akan saya kenang untuk selamanya. Ya, saya bukan tipe orang setelah berteman kemudian saya melupakan. Bagaimana hubungan saya dengan Rijal, dengan Adi, itu cukup menarik. Dikala saya menjadi ketua pansus, saya mesti ajak Rijal untuk meresmikan peletakan batu pertama masjid saya.
Karena beliau Menko, beliaulah yang mengatur. Bahkan waktu berpidato beliau bertanya, Bang, pidato apa ini? Ya bilang saja, Jal, ya, supaya di Semen Padang itu dibantulah masjid ini. Itulah pidato Rijal. Maka saya sangat respect sama beliau. Hanya terakhir dia mengatakan, abang ini tidak boleh orang Padang jadi presiden. Itu aja dikatakan. Bukan tak boleh. Kita lihat aja kenyataannya. Kalau memang umpamanya orang Padang didukung, siapa yang tak mau? Kalau Rijal Ramli jadi presiden dengan gagasan-gagasan yang hebat, siapa yang tidak mau mendukung dia? Jangankan orang lain, saya pasti 1000% dukung beliau. Karena itu adalah persahabatan. Ya, begitu dia dengan Adi Masardi. Jadi sekali lagi saya katakan, saya merasa bahwa apa yang disampaikan Saudara Teguh tadi, ya, itulah rupanya permainan politik. Dikala kita sedang bekerja di pansus, rupanya ada kelompok yang membahas langkah apa yang harus dilakukan. Jadi saya untuk bahan-bahan tentang situasi keadaan sering sekali rapat-rapat malam di tempat Saudara Arifin Paninggoro. Dan saya ingin sampaikan juga bahwa Sri Mulyani itu sering juga ikut dalam rapat. Jadi saya dengan beliau manggil Sri saja karena teman dalam rapat. Ini apa, Bung Refli? Ya, mungkin nanti kalau ada pembahasan saya bisa lebih jelaskan lebih baik. Kalau Bung tanya apa ini balik ini apa nih, saya bisa jelaskan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bahtiar, satu saja. Itu yang pertama kali bicara sidang istimewa siapa? Saya tidak tahu itu. Ya, karena tugas saya hanya mengantarkan keputusan pansus. Ya, hanya mengantarkan itu. Ya. Oke. Dan di situ saya lihat bagaimana pendapat fraksi-fraksi. Bagaimana pendapat fraksi-fraksi? Sebenarnya sidang istimewa itu terjadi setelah memorandum kedua. Itu bola tidak di tangan saya lagi. Jadi saya tidak begitu paham. Oke. Ya, makasih Bang Bahtiar Hamzah. Saya merasa bahwa banyak hal yang saya tidak tahu. Kok sekarang ini terbuka itu. Ada pertemuan-pertemuan ketua-ketua partai, kata Adi Masardi ya. Saya jadi terkejut juga. Mungkin mengapa saya tidak tahu, karena kesibukan saya di DPR. Saya waktu itu sebagai ketua pansus, juga sekaligus saya ketua komisi 5. Jadi saya asik dengan namanya Luhut itu. Rapat-rapat kerja dengan Luhut, dengan Rijal Ramli. Jadi saya banyak bergelimang juga di sana. Dalam rapat-rapat itu mereka tidak pernah, saya ingatkan, saya katakan, mereka tidak pernah menegur saya. Ya, saya heran juga dengan Rijal itu. Nah, pansus jalan juga, rapat di komisi jalan juga. Jadi rupanya di balik itu memang ada pertemuan-pertemuan yang memang tidak level saya, karena saya tidak ketua partai. Selanjutnya memang pelajaran yang berharga bagi kita bahwa anggota DPR harus kritis melihat keadaan. Saya merasa hari ini adik-adik saya semangat sebagai seorang parlementer ya, ini agak menurun. Ya, saya jarang melihat statement-statement yang menarik. Ya, banyak hal yang perlu dikoreksi, tapi seolah hilang, ya, bersama hilangnya waktu. Ada presiden yang hari ini Pak Jokowi bicara A, besok bisa bicara B. Tidak ada yang anggota DPR yang mengatakan itu salah. Gus Dur saja, ya, begitu beliau bicara, biasanya Gus Dur ini seingat saya dulu, asal hari Jumat, habis hari Jumat ada statement baru.
Nah, biasanya kita Sabtu sudah kebebasan kita memberikan tanggapan apa pendapat kita terhadap statement seorang presiden. Hari ini saya tidak melihat seperti itu lagi. Apalagi masa-masa COVID yang melanda kita, seolah mereka setuju saja. Saya pikir saatnya lah pelajaran masa Gus Dur itu oleh teman-teman yang hari ini anggota DPR yang menyaksikan pertemuan kita mendapat pelajaran yang berharga. Nah, terakhir saya ingin katakan bahwa pansus itu sebenarnya hanya pintu ya untuk mengingatkan siapapun yang menjadi presiden bisa dipanggil oleh DPR dalam konteks apa yang disebut dengan panitia penyelidikan yang oleh DPR. Dan saya waktu itu juga pernah dari Kejaksaan Agung meminta mewawancarai saya untuk diperiksa. Tetapi waktu itu dalam konteks statement anggota DPR nggak bisa Jaksa Agung memeriksa anggota DPR. Itu mereka terima. Dan pertemuan kami waktu itu di kamar Pak Tarjo Suryo Grid. Saya tidak setuju untuk DBA. Tapi kalau ngomong-ngomong, saya setuju. Ya, tidak ada masalah, tidak boleh anggota DPR berbicara dalam konteks bangsa dan bernegara, kemudian diperiksa oleh Jaksa Agung. Saya bersikeras tentang itu. Jadi banyak pelajaran yang berharga dari kasus ini. Saya kira terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bahtiar Hamzah.